الفاتحة. بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. خاتمة. نسأل الله حسنها. قال الشهاب الرملي في شرح منظومة ابن العماد: وتعرف القلة والكثرة بالعادة، فما يقع التلطخ به ويأسر الاحتراز عنه فقليل، وما زاد فكثير، لأن أصل العفو إنما أثبتاه لتعذر الاحتراز، فلينظر أيضا في الفرق بين القليل والكثير إليه. وقيل الكثير ما بلغ حدا
yadharu al-munadhiru min ghairi ta'ammulin wa im'anin. Wa qila innahu ma zada ala dinari wa qila annahu al-kaffu fasa'ida wa qila ma zada alal kaffi wa qila innahu dirhamu innamad dirhamu al-baghali fasa'ida wa qila ma zada alaihi wa qila ma zada ala dhafri. Intaha. Wal baghali qila huwa nisbatun ila malikin wad dirhamul baghali huwa samaniyatu dawaniqa bi khilafid dirhamit turri fa innahu arba'atu dawaniqa wad dirhamul ghali fa innahu sittatu dawaniqa. Khatimatun, ini satu penutup tentang najis. Qala Asy-Syihab Ar-Ramli, berkata Syihab Ar-Ramli dalam syarah Manzumat Ibni Ibad, dalam syarah kitab yang disusun dengan syair dari Ibni Ibad. Wa tu'raful qillatu, dalam kitab Manzumat Ibni Ibad adalah diketahui sedikit dan banyak najis itu bil adati, dengan adat, dengan kebiasaan. Fama yaqa'ut tatallattukhu bihi, dan apa saja yang terjadi pelumuran dengan najis. Wa ya'surul ihtirazu, dan susah menjaganya, memeliharanya daripadanya. Faqalilun, niscaya dia itu sedikit. Wa ma zada, dan apa yang lebih dari itu. Fakathirun, maka yaitu banyak. Lianna aslal afwi, karena bahwasanya asalnya, dasarnya dimaafkan najis itu innama hanyalah asbatahu, menetapkan akan pemaafan itu ta'adzurul ikhtiras, li ta'adzuril ikhtiras, karena berhalangan menjaganya, berhalangan memeliharanya, artinya tidak bisa dipelihara. Fal yandur aidan, dan maka lihatlah pula fil farqi, di dalam pembedaan antara sedikit dan banyak kepadanya. Waqila, dan dikatakan
banyak itu adalah ma balagha haddan, apa yang mencapai batasan yadharul lin nadhiri, kelihatan bagi orang yang melihat, min ghairi ta'ammulin, tanpa berfikir, wa im'anin, tanpa memperhatikan, wa qila, dan dikata, innahu ma zada ala dinari, dikata bahwasanya banyak itu apa yang melebihi besarnya dinar. Wakila, dikata bahwasanya banyak itu al-kaffu, sebesar telapak tangan, fasaida, atau lebih. Wakila, dikata mazada, apa yang lebih atas telapak tangan. Wakila innahu ad-dirhamu, dikata bahwasanya besar itu adalah dirham baghali, kayak dirham baghali, fasaida, maka lebih dari itu. Waqila ma zada alaihi, dikata apa yang lebih atas dirham baghali. Qila ma zada ala dhafri, dikata apa yang lebih daripada besarnya kuku, az-zafri, kuku. Intaha, selesai perkataan Syihab Ar-Ramli. Wal baghali, bermula baghali adalah qila, dikata itu nisbah kepada raja, jadi raja baghali ya. Wad dirhamu al baghali, berarti dirham baghali adalah samaniyatu dawanik, 8 danik. Ini danik itu kayak gurus ya, biasa satu real itu pecahannya 10 gurus. Kalau dia adalah dirham baghali, ini besar harganya 8 danik. Dawanik jamak danik ya. Bi khilafid dirhami at-tari, berbeda dengan dirham tari. Fa innahu arba'atu dawanik, bahwasanya dirham at-tari itu adalah 4 danik ya, yaitu 4 danik. Wad dirhamul ghali, maka dirham ghali, fa innahu sittatun, yaitu 6 ya, 6 danik, sittatu dawanik. Ini masalah kita, masalah najis itu dikatakan sedikit atau banyak, batasannya, ukurannya seberapa. Yang lalu kalau najis yang terkena badan dan baju dalam sholat, kalau sedikit dimaaf, kalau banyak enggak dimaaf. Nah, najis yang kayak apa namanya banyak dan dikit yang kita bahas. Yang pertama, kata Syekh Ramli dalam syarah Mandub Ibn Ibad,
itu adalah tu'raful qillah, diketahui najis itu sedikit dan banyak, al-ada bil adati dengan adat. Ini kalau dengan adat kebiasaan setempat. Sama ada najis kena baju kita, tanya orang setempat kita, tanya orang keliling kita, ini ada najis banyak apa dikit? Kalau orang situ bilang banyak, banyak. Kalau orang situ bilang dikit, dikit. Tergantung adat setempat. Karena adat kadang-kadang banyak dikit beda. Itu bil ada setempat. Kita umpama orang sini najis ini kena baju, kita tanya orang sini banyak berdikit, itu sih masih dikit, berarti dikit. Kalau orang sini bilang banyak, berarti banyak. Tergantung adat setempat. Satu, fama yaqa'ud talattukhu bihi, dan apa yang terjadi pelumuran dengan najis. Talatuh artinya belepotan najis, Betawi bilang berlumur najis. Iya. Wa ya'surul ihtiras, yang berlumuran najis dan sulit menjaga daripadanya. Faqalilun. Jadi kalau ada najis melumuri badan, melumuri pakaian, susah dijaga, itu dikit. Contoh, kita ada bisul di tangan kita, lagi sholat bisulnya pecah. Bisa nggak dijagain tuh darah bisul nggak kena baju? Ya kalau bisulnya dalam tangan kan nggak bisa dijagain. Nah, jadi kalau umpama bisul itu pecah melumuri baju, kita nggak bisa jagain, itu dikit. Dimaaf. Namanya usrul ihtiras, sulit dijaga. Tapi kalau bisa dijaga, umpama bisulnya bisul yang sholat samping kita, bisul dia pecah, bisa kita jaga nggak kena darah bisul dia? Bisa, itu banyak. Jadi kalau darah orang yang sholat sebelah kita bisulnya pecah, nah kita udah jaga, kita hindari, nggak kena. Nah, kalau kena berarti itu termasuk banyak, karena bisa dijaga. Nah, jadi yang namanya dikit banyak tergantung bisa dijaga apa tidak. Kalau nggak bisa dijaga, dikit, dimaaf. Kalau bisa dijaga, itu banyak. Itu pokoknya adalah al-ihtiras, ya, bisa dijaga apa enggak. Itu kata Syekh Ramli. Wa ma zada fakathirun, maka kalau lebih dari itu artinya bisulnya pecah, dia bisa jagain, kena juga, namanya banyak, nggak dimaaf. Contohnya yang tadi saya bilang, bisul sebelah kita ini lagi sholat, bisulnya pecah, berlumur darah, kita bisa hindarin, nggak kena bisul darah sebelah kita. Nah, itu kalau kena berarti banyak, karena bisa dihindarin, dia nggak hindarin. Bisa dijaga, dia nggak jaga, itu termasuk kafir, banyak, nggak dimaaf. Nah, jadi ukuran maaf dan tidak bisa dijaga apa enggak? Lianna aslal afwi bima asbatahu, karena bahasanya asalnya maaf itu hanyalah asbatahu, menetapkan keduanya, artinya melumuri dan bisa dijaga akan dia, itu li ta'adzuril ihtiras,
Karena ta'adzur beruzur, dijaga, tidak bisa dijagain, tidak bisa dihindarin, maka itu baru ada maaf. Ya, tapi kalau bisa dijaga, nggak dimaaf. Falyanzur aidan. Nah, selain itu maka hendaklah dilihat pula fil farqi, di dalam membedakan antara sedikit dan banyak itu kepadanya. Jadi diperhatikan dikit banyak, dilihat kepada bisa dijaga apa tidak. Kalau bisa dijagain, dia nggak jaga, berarti banyak, nggak dimaaf. Kalau bisa dihindarin, dia nggak hindarin, kena, nggak dimaaf. Ini yang dikatakan dasar atau pokoknya dimaaf dan tidak adalah ihtiras, dijaga, dipelihara. Jadi kalau sulit dipelihara, yang namanya ta'adzurul ihtiras, berhalangan dijaga, kena juga, dimaaf. Karena itu termasuk sedikit. Tapi kalau bisa dia jagain, dia nggak jagain, kena, nah itu nggak dimaaf, berarti banyak. Jadi pokok maaf atau tidak tergantung ihtiras, kita jagain atau kita hindari. Ya. Wakila, pendapat kedua, dikata fakasirun ma balagha haddan yadharun nadiru. Banyak itu apa yang mencapai batasan bisa dilihat oleh orang yang melihat, min ghairi ta'ammulin, tanpa berpikir, tanpa dia merenung, tanpa dia sungguh-sungguh. Kena najis di baju, spontan kelihatan, oh najis. Nih, itu namanya min ghairi ta'ammulin. Jadi kalau umpama kena najis lalu spontan begitu dia lihat adalah najis, maka itu namanya tidak dimaaf. Banyak. Jadi kalau dia lihat najis, dia nggak jaga, banyak. Itu yang namanya banyak. Dikit dilihat spontan tahu najis. Tapi kalau umpama nggak kelihatan atau nggak spontan dia tahu najis, nah itu dikit. Contoh yang nggak kelihatan kayak lalat. Kita lihat lalat hinggap di kotoran. Tentu kaki lalat kena nggak kotoran tuh? Kena. Terbang si lalat. Nemplok di baju kita. Yakin nggak yang di kaki lalat nemplok di baju kita ada najis? Yakin, karena lalat kakinya ada najis dan nempel di baju kita, berarti yakin di baju kita kena najis di kaki lalat. Tapi kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Dimaaf, itu dikit. Jadi apabila najisnya nggak kelihatan, itu termasuk dikit. Yang namanya banyak adalah kelihatan. Jadi kalau kelihatan nggak bisa dijaga, dimaaf juga. Kenapa? Nggak bisa dijaganya. Tapi kalau kelihatan itu najis, bisa dijaga, dia nggak jagain, nah itu nggak dimaaf. Itu banyak namanya. Nah, jadi yang kedua pokoknya kelihatan apa tidak? Iya. Itu yang kedua dasarnya. Jadi wakila al-kathiru ma yaqa'u haddan, banyak itu apa yang terjadi batasannya yadharun nadhir, tampak oleh orang yang melihat, min ghairi ta'amulin, tanpa berpikir, tanpa bersungguh-sungguh melihatnya. Spontan dia lihat najis. Nah, bila kelihatan spontan dia tahu najis tanpa mikir, itu namanya najis banyak. Nah, mesti dia hindari. Wakilah yang ketiga, mazada alad dinari, najis yang banyak, yang lebih besarnya dari dinar.
duit dinar. Ya mungkin kalau kita samain kayak duit ratusan logam. Nih. Nah, jadi kalau besarnya lebih dari 1 dinar itu namanya besar. Tapi kurang dari 1 dinar berarti kecil. Itu yang lebih dari 1 dinar besarnya najis. Itu yang ketiga. Wakila annahul kaffu fasoida. Dikata yang namanya besar kecil adalah seukuran telapak tangan. Jadi kalau najisnya belepotan ke telapak tangan itu besar, kurang dari itu kecil. Jadi lebih dari telapak tangan besar, dari telapak tangan kepada lebih besar namanya besar, tapi kurang dari telapak tangan kecil. Ini pendapat yang keempat. Ya. Wakila, dan dikata annahu mazada alal kafi. Kalau telapak tangan masih kecil, lebih baru besar. Jadi kalau lebih besar telapak tangan namanya besar. Itu enggak dimaaf. Wakila innahu ad-dirhamu. Dikata bahwasanya besarnya kayak dirham. Dan ada duit ratusan yang kecil, ada yang besar. Nah, jadi ada yang mengatakan kayak dirham itu besar. Minum dulu. Wakila mazada. Wakila dikata mazada alaihi, yang lebih daripada dinar atau dirham. Wakila mazada ala zufri, dikata lebih besar dari kuku. Ya, kalau sebesar kuku kita masih kecil, kalau lebih dari besar kuku namanya besar. Inilah khilaf di dalam masalah besar dan kecil najis yang kena badan atau pakaian. Ya. Wal baghali tadi, dirham baghali, qila huwa nisbatun ilal malik. Jadi nisbah kepada nama raja, al baghali, raja baghali. Wa dirhamul baghali huwa samaniyatu dawanik. Dirham baghali itu nilai harganya 8 danik. Ini kita nggak kenal danik apa ya. Kita hanya kenal real sama gurus, itu juga udah kertas, bukan apa, bukan logam. Ya, itu danik. Bi khilafid dinharit tabari, bukan tori, tabari. Ada tafsir at-Tabari. Yaitu Tabari fa innahu arba'atu dawanik. Kalau dirham Tabari itu 4 danik. Kalau dirham baghali 18 danik. Ya. Jadi beda. Ada 8 danik. Kalau dia 4 danik. Wa dirhamu al-ghali, dirham ghali fa innahu sittatu dawanik, 6 danik. Nah, ini masalah besar kecil najis. Jadi kalau yang namanya besar itu adalah yang bisa dilihat dan ukurannya sebesar dinar, sebesar dirham, sebesar telapak tangan. Ini khilaf. Nah, kedua, besar kecil ada ukuran bisa dijaga apa enggak. Jadi kalau kena lumuran najis di badan
dia nggak bisa jaga, nggak bisa dihindari, termasuk kecil dimaaf. Tapi kalau kena di badan lumuran najis yang dia bisa jaga, dia nggak jagain, berarti dia teledor. Itu najis, ukurannya adalah kecil. Ya. Jadi kalau besar kecil ukuran dijaga apa enggak. Kalau umpama dia bisa jaga, dia jaga, itu namanya kecil. Kalau dia nggak bisa jaga atau nggak dijagain, namanya besar. Jadi besar kecil itu ada al-ihtiras, dipelihara dan dijaga. Ini kata Syekh Ramli. As-salisatu, as-salisu satrul awrati yahrumu zahira ayuhramu yuhramu tahirun yamna yuhramu zahirun yamna ru'yata launi al-basharati. Ya. Jadi satrul aurati yuhramu zahirun yamna'u ru'yata launil basharati bi alla ya'rifa bayadhaha fi nahwi sawadiha fi majlisit takhatubi. Dan ketiga, syarat salat satrul aurati, menutup aurat. Yahrumu zahirun, haram. Di sini kurang titik. Haram zahir yang menghalangi pandangan warna kulit. Ya, bi alla yu'rafa, dengan cara tidak diketahui, bayaduha, putihnya, min nahwi sawadiha, dari supama hitamnya, fi majlisit takhatub, di majlis berbicara atau di majlis bercengkrama, saling ngomong satu sama lain. Ya, liqadirin alaihi, bagi orang yang mampu atasnya, walau bi'aratin, sekalipun dengan cara meminjam, au ijaratin, atau dengan cara menyewa, wa in shalla fi khulwatin, sekalipun dia sholat di tempat sunyi, tempat sepi, tempat nggak ada orang, walau fi zulmatin, sekalipun dalam kegelapan, wal wajibu satruha, wajib menutup auratnya, min a'la, dari arah atas, wa jawaniba, dan dari atas, dari sisi-sisinya, dari atas dan dari sisi. Falau kanat bihaitsu tura lahu aw li ghairihi fi ruku'in aw sujudin fi tawqihi, masalan li sa'atihi batalat illam tura bil fi'li, wa kadza law kana zailuhu qasiran bihaitsu law raka'a yaqa'u
fi ba'diha fatabtulu idza lam yatadarakhu bisatri qabla ruku'ihi wala min asfala falau kana yusalli fi uluwin wa tahtahu man yaraha min dhailihi walam yadurra. Saya ulang. Yang ketiga, syarat salat menutup aurat. Yuhramu, diharamkan. Zahiru, diharamkan. Zahirun, tampak atau kelihatan. Yamna'u ru'yata launis sutrah, ya, launil basyarah. Jadi diharamkan tampak yang menghalangi melihat warna kulit, bi alla yu'rafa bayaduha, dengan cara tidak diketahui putihnya, min nahwi sawadiha, dari supama hitamnya. Jadi enggak dibedakan putih dan hitamnya fi majlisil takhatub, pada tempat majlis berbicara, masjid tempat dia saling bicara atau saling bercengkrama. Kenapa? Liqadirin alaihi, itu semua bagi yang mampu atasnya. Bi'aratin, sekalipun dengan cara minjem, wa ijaratin, atau menyewa, wa in shalla fi khulwatin, dan jika dia salat di tempat yang sunyi, tempat yang sepi sekalipun, walau fi zulmatin, dan jikalau dia salat di tempat gelap sekalipun, wal wajibu satruha, bermula wajib menutup auratnya, min a'la, dari arah atas, wa jawaniba, dari arah sisi kanan kiri depan belakang. Falau kanat, maka jikalau ada auratnya, bihaitsu tura, sekiranya dilihat auratnya baginya, li ghairihi, sekiranya dilihat aurat baginya oleh orang lain, fi ruku'in, dalam rukuknya, walau sujudin, fi ruku'in atau au sujudin, dalam ruku' atau sujud, min tauqihi, dari leher bajunya, masalan umpamanya, li sa'atihi, karena luasnya, batalat, niscaya batal salatnya. Wa illam tura bil fi'li, sekalipun tidak dilihat dengan perbuatan, nggak ada yang lihat, tapi leher bajunya longgar sampai kelihatan auratnya, walau orang nggak lihat tapi pakai baju begitu, nggak sah salatnya, walaupun tidak dilihat dengan perbuatan. Kada, begitu juga batal lau kana dhailuhu, jikalau dhail asamana ekornya, jikalau ujung baju bawahnya qasiran, pendek, bihaitsu law raka'a, sekiranya dia ruku, lam taqa, sekiranya dia ruku, wa taqa'u an ba'diha, dan terjadi dari sebagian auratnya, batalat tabtulu, niscaya batal salatnya. Niscaya batal salatnya, idza lam yatadarakhu, apabila dia tidak memperdapat menutup atas rukuknya dan tidak pula dari bawahnya. Falau kana yusalli fi uluwin,
jikalau dia sholat di atas watah tahu dan di watah tahu man yaraha, dan di bawahnya ada orang yang ngelihat akan aurat dia, min dailihi, dari ujung baju bawahnya, lam yadurra, tidak kenapa. Ini masalah kita tutup aurat. Tutup aurat ini adalah ukurannya dari atas sama dari samping. Kita lagi sholat. Nah, kalau pakai baju longgar, sekira-kira lehernya longgar, dari atas kelihatan aurat. Walaupun orang nggak lihat begitu, tapi batal. Makanya minimal kalau orang ini pakai gamis, longgar lehernya, tengahnya pakai ban, diikat tengahnya, supaya dari atas leher baju gamisnya nggak kelihatan ke aurat karena ada ban. Atau dari samping kanan kiri, dia sholat dari kanan kelihatan auratnya, dari kiri kelihatan auratnya. Nah, jadi kalau kelihatan aurat dari kanan, kiri, depan, belakang, nah itu batal sholatnya. Kecuali dia sholat di atas. Dia sholat di atas balik, di atas meja, yang dari bawah kelihatan tuh, dari ujung baju bawahnya auratnya, nggak batal. Karena lihatnya dari bawah, bukan dari atas. Dan bukan dari samping kiri kanan. Kalau dia lagi sholat di atas, ada orang dari bawah ngelongok, kelihatan auratnya, nggak batal. Karena ngelihatnya dari zail, dari ujung baju bawah. Nah, kedua, hendaklah kalau kita sholat, baju kita melebihi daripada telapak kaki, lutut. Jadi kalau orang pakai baju pas lutut panjangnya, sehingga waktu dia ruku kelihatan auratnya karena kependekan bajunya, batal. Jadi kalau orang kalau ruku bajunya sampai lutut kan keulur, kelihatan nggak lututnya? Kelihatan, batal. Makanya yang sunnah pakai baju adalah tengah betis, pakai kain sampai tengah betis. Itu sunnah. Di atas mata kaki, sehingga bila dia jalan kiri kanan nggak, bila dia diri kiri kanan nggak kelihatan. Bila dia ruku atau sujud nggak kelihatan karena kainnya panjang sampai tengah betis atau paling kurang di atas mata kaki. Tapi kalau orang pakai kain sampai lutut, sedikit lebih dari lutut, dia ruku kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, itu batal sholat. Nah, ini tutup aurat sekira-kira kelihatan dari atas, kelihatan dari kiri kanan, auratnya batal. Ini biasa kalau dari atas orang pakai jubah lebar, lehernya lebar. Nah, itu dari atas leher udah kelihatan auratnya. Udah gitu dalamnya nggak pakai apa-apa lagi. Kecuali dalamnya pakai celana, pakai kaos, nggak kelihatan. Tapi kalau dalamnya kosong, kelihatan dari atas ujung jubahnya, auratnya, batal. Biar orang nggak lihat pun udah batal. Pakai pakaian cara begitu, nggak perlu orang lihat. Jadi ru'yatun laisa bil fi'li. Ngelihatnya itu nggak perlu pakai perbuatan. Semata-mata dia pakai baju, jubah, pakai gamis yang lehernya lebar, dalamnya nggak pakai apa-apa, itu sudah batal sholatnya. Kenapa? Kalau orang lihat kelihatan, walaupun nggak dilihat udah batal. Makanya itu yang namanya tutup aurat. Sekira-kira apa yang kita pakai, baju kita nggak kelihatan aurat kita, baik dari atas atau dari samping kiri kanan. Itu yang dimaksud satrul aurah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala Shibra Malisi.